Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man salaka binahjihi ila yaumil qiyamati, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala rasuluna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang telah memberikan kepada kita semua berbagai macam curahan nikmatnya. Di antaranya walhamdulillah, pada kesempatan kali ini kembali Allah Subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita pada acara yang sangat mulia ini, yaitu thalabul ilmi, mencari ilmu agama, belajar bersama. Kaitannya dengan apa yang wajib kita pelajari, yaitu agama kita, agama Islam. Semoga amal soleh kita pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga kelak di hari kiamat kita bisa menuai hasilnya berupa derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala kelak di surganya sana. Allahumma amin. Karena memang orang-orang yang mereka di dunianya sibuk mencari ilmu agama, Allah Subhanahu wa ta'ala akan tinggikan derajatnya kelak di akhirat. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu derajatnya kelak di hari kiamat. Semoga kita termasuk orang-orang tersebut. Allahumma amin. Salawat serta salam semoga tercurahkan untuk teladan kita, panutan kita, baginda yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyina Muhammad. Para ikhwah wal akhwat, saudara-saudariku semuanya, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Pada kesempatan kali ini kami ingin mengingatkan untuk diri kami pribadi dan umum untuk antum dan antuna semuanya, mari kita perbanyak syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak terasa kita diberi nikmat kemerdekaan, tidak terasa sudah berapa? 80 tahun lebih tua daripada umur saya dan mungkin panjenengan semuanya. Ada yang di sini umurnya 81? Tidak ada. Ya kan? Masya Allah, betapa besar nikmat Allah yang Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita. Oleh karena itu, ma'asyiral mu'minin azanillahu wa iyyakum jami'an, merdeka itu tidak hanya ketika kita bisa terlepas dari belenggu penjajahan. Karena sejatinya kemerdekaan itu adalah hakikatnya kita itu adalah menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan melepaskan diri dari hal-hal yang merusak penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak semuanya kemerdekaan itu kita perjuangkan, tidak. Merdeka itu kan artinya kalau menurut kamus itu kan bebas dari belenggu. Bebas dari apa, Pak? Belenggu. Bebas dari apa, Pak? Tekanan, tidak terjajah, bebas. Nah, tidak semua kebebasan itu, belenggu itu kita kita perjuangkan. Kapan itu kita perjuangkan? Manakala belenggu itu menjadikan kita sengsara.
menjadikan kita apa? Binasa, menjadikan kita apa? Termadoroti, sebagaimana dijajah bangsa lain, jelas kita sengsara. Maka belenggu tersebut harus kita apa? Hilangkan. Kita memperjuangkan kemerdekaan. Contoh misalnya, anak terhadap orang tua. Apakah anak itu ada aturan dari orang tua? Ada enggak, Pak? Tapi tidak ada orang mengatakan anak terjajah orang tua. Ada enggak? Maka harus apa? Itu anak itu harus dimerdekakan dari apa? Orang tuanya. Tidak ada. Padahal ya anak itu ada aturannya dari orang tuanya, ada belenggunya, ada ikatan yang mengikat di situ. Tapi tidak ada orang mengatakan apa? Anak tersebut terjajah oleh orang tuanya sendiri, ya kan? Nah, karena apa? Belenggu tersebut, aturan-aturan tersebut ada untuk apa? Kemaslahatan. Demikian pula jenengan di perusahaan ini ya, di apa namanya di sini di JPM dan seterusnya ini, ya mesti ada apa ya Pak? Aturannya, ada apa lagi tadi? Visi apa tadi Pak? Visi-misi, ya kan? Nilai-nilai. Jumlahnya berapa ini? 7 ber-CPM dan seterusnya, ya kan? Itu semuanya bukan berarti wah aku terjajah ya aku tuh merdeka. Kalau merdeka ya ora kerja gimana? Kalau merdeka tidak kerja di sini kan ibaratnya seperti itu. Jadi selama itu belenggu aturan, ya kan, membuat masalah itu bukan namanya penjajahan, ya kan, seperti itu. Oleh karena itu demikian pula orang mengatakan bahwasanya dogma agama, doktrin agama adalah bentuk penjajahan spiritual. Itu juga salah. Mengapa? Karena agama yang ada atau lebih khususnya agama kita, agama Islam itu datang untuk apa? Kemaslahatan, sehingga tidak ada orang itu menganggap bahwasanya agama ini adalah apa? Penjajahan kepada apa? Kebebasan kita tidak ada. Karena apa? Endingnya adalah maslahat. Sebagaimana tadi orang tua tidak ada yang menjajah apa? Anak. Dan kita sebagai orang tua juga tidak merasa apa? Memanfaatkan menjajah apa? Anak. Bahkan banyak pengorbanan orang tua yang diberikan kepada apa? Putra-putri yang sama ya. Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb kita, majikan kita, ya banyak sekali memberikan nikmatnya untuk kita. Maka sudah sepantasnya kita itu mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga persepsi merdeka dalam kacamata agama kita itu tidak hanya lepas dari belenggu penjajahan. Minimalnya ada 3 kemerdekaan yang harus kita upayakan. Yang pertama adalah kita melepaskan diri merdeka dari kesyirikan. Karena kesyirikan ini lawan dari penghambaan terhadap siapa? Allah. Sehingga manakala seseorang itu masih dibelenggu dengan belenggu kesyirikan, berarti dia belum apa? Merdeka. Sebagaimana Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan, al-ubudiyatu lillahi hiya haqiqatul hurriyah. Faman lam yata'abbad lahu kana 'abidan li ghairihi. Beliau mengatakan, ya, menghambakan diri hanya kepada Allah itulah hakikat kemerdekaan. Maka barang siapa yang menghambakan diri atau barang siapa yang tidak menghambakan diri kepada Allah, ya, maka dia itu adalah hamba bagi selain Allah. Jadi kalau kita aku merdeka, aku agama, berarti dia itu hamba dari selain Allah. Dan kalau itu hamba selain Allah berbahaya. Nabi saja diingatkan lain asyrota ayah bapana amal wahai Muhammad, kalau engkau berbuat kesyirikan sungguh akan gugur apa? Amalanmu. Maka Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan kita di dalam surat Al-Ahqaf ayat yang ke-5 sampai yang ke-6. Wa man adhallu mimman yad'u min dunillah ma la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum 'an du'aihim ghafilun. Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang dia itu menyeru selain Allah, ya, zat yang dia seru itu tidak bisa mengijabahi, mengabulkan apa yang menjadi permintaannya ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat tidak bisa. Wa hum 'an du'aihim ghafilun. Dan mereka terhadap permohonan tersebut, terhadap doa mereka itu lalai. Wa idza husyira nas, dan manusia apabila dibangkitkan kanu lahum a'da, maka mereka akan bermusuhan, menjadi musuh sesembahan mereka tersebut. Wa kanu bi ibadatihim kafirin, dan mereka terhadap ya peribadahan yang ditujukan kepada sesembahan selain Allah itu mengingkari.
ya menikah. Jadi merdeka dari apa Pak? Kesyirikan. Yang kedua adalah merdeka dari apa Pak? Hawa nafsu, belenggu hawa nafsu. Karena kita ini sejatinya dibelenggu dengan hawa nafsu kita sendiri. Beda manusia dengan hewan. Manusia diberi akal dan hawa nafsu. Hewan hanya diberi apa Pak? Hawa nafsu. Sehingga apa? Sehingga hewan itu renek ya. Hewan itu apa? Nyolong jedus. Ada nggak Pak? Empret itu nyolong apa tidak itu empret itu? Empret nggak Pak? Burung itu loh. Nyolong apa enggak itu? Nyolong. Ya kan dosa enggak itu Pak? Nah, tidak ada kan tidak ada akal. Ya kan tidak ada akal bagi mereka. Sedangkan malaikat hanya diberi akal, tidak diberi apa Pak? Hawa nafsu. Lah manusia ini kalau dia itu mohon maaf ya, hawa nafsunya belenggu, hawa nafsunya menjajah dia sehingga akalnya menjadi kalah. Dia pilih dunia ini, dia pilih hawa nafsunya, akalnya kalah, maka dia lebih rendah daripada apa? Hewan. Karena hewan tidak diberi akal. Sebaliknya, bila akalnya bisa memerdekakan dirinya, dia kalahkan penjajahnya yaitu hawa nafsu, maka derajatnya lebih tinggi daripada siapa? Malaikat. Buktinya mana? Besok yang buka surga itu siapa? Manusia atau malaikat? Siapa itu Pak? Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bukan malaikat Jibril, bukan malaikat yang lainnya, bahkan bukan malaikat penjaga neraka yang buka apa? Bukan malaikat penjaga surga, ya, yang membuka apa? Pintu surga. Tapi baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena beliau memerdekakan diri beliau dari apa? Penjajahan hawa nafsunya. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wal mujahidu man jahada nafsahu fi ta'atillah. Dan orang yang berjihad yang sebenarnya adalah orang yang memerangi hawa nafsunya, memerangi dirinya untuk bisa taat kepada Allah. Ya kan? Memperjuangkan kemerdekaan melawan penjajah itu berat atau tidak Pak? Berat, bahkan nyawa dikorbankan. Sama kita itu memerangi hawa nafsu kita, berat atau tidak Pak? Berat, maupun dadak lagu pengajian ben selo-selo dadak apa? Nah, jikine aku wis numpak motor tekan seraget. Ya, mimpinya dadak apa ngaji, gitu kan? Hawa nafsu kita seperti itu, ya kan? Kata para ulama, anak suka tifli, hawa nafsu itu seperti anak kecil. Anak kecil itu kalau tidak dibiasakan, tidak dilatih, ya sudah begitu terus. Tidak kita latih apa? Melipat baju, melipat apa? Selimut ketika bangun tidur, ya sudah sak-sae. Tidak kita latih ketika pulang sekolah meletakkan jaket atau meletakkan sepatu di tempatnya, ya sudah sak-sae. Ya kan seperti itu. Ya, itulah hawa nafsu seperti itu. Tidak mau ngaji, nggak pengen gudulanan terus. Nah, itulah apa? Hawa nafsu. Dan hawa nafsu kita itu condongnya kepada perkara-perkara yang jelek, maksiat, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam surat Yusuf ayat 53, innan nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya jiwa manusia, hawa nafsu manusia itu memerintahkan kepada kejelekan. Dan kejelekan ini kalau dituruti endingnya nanti di akhirat kemana? Ke neraka. Hufatil jannatu bil makarih wa hufatil nar bisyahawat. Surga dihiasi dengan hal-hal yang kita benci, tidak sesuai dengan hawa nafsu kita. Ya, sedangkan neraka dihiasi, ya, dikesingi oleh hal-hal yang sesuai dengan syahwat hawa nafsu kita. Ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada Nabi Daud alaihi salam, "Ya Daud, inna ja'alnaka khalifatan fil ardh, fahkum bainan nas bil haqq wa la tattabi'il hawa fayudillaka 'an sabilillah." Wahai Daud, dalam surat Shad ayat 26. Wahai Daud, inna ja'alnaka khalifatan fil ardh. Sesungguhnya kami menjadikanmu khalifah, penguasa, pemimpin di muka bumi. Fahkum bainan nas bil haq, maka berilah keputusan kepada perkara manusia itu bil haq, dengan al-haq, dengan kebenaran, dengan keadilan. Wala tattabi'il hawa, dan jangan kau ikuti apa? Hawa nafsu. Ya kan? Begitu. Hawa nafsu yo penake yo anake dhewe, ya kan? Penake dulure
diri, ya kan? Ternyata tidak berkompeten, ya jangan kita pilih orang lain. Kalau belum, ya kita latih dulu sampai dia punya kompetisi di situ, ya kan? Jangan langsung kita dan seterusnya, itu hawa nafsu kita kan seperti itu. Apalagi kalau kita memutuskan sesuatu yang krusial, jangan sampai. Pesan Allah kepada Nabi Daud alaihissalam, kalau itu kau kerjakan oleh Daud, ya kan? Kau turuti hawa nafsumu falyudillaka an sabilihi, maka hal itu menyesatkanmu dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang bisa mengalahkan hawa nafsunya, dia pilih kehidupan akhirat yang kekal abadi di sana. Kata Allah, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya ma'wa. Dan adapun orang yang takut terhadap kedudukan Rabbnya dan dia bisa kekang hawa nafsunya, dia bisa kalahkan hawa nafsunya, berarti dia merdeka. Fa innal jannata hiya ma'wa, maka surgalah tempat kembalinya. Itu yang kedua, merdeka dari apa, Pak? Hawa nafsu. Berat apa susah ini, Pak? Berat apa susah? Udah pilihannya deh. Apa ya? Berat atau susah? Ya memang berat. Sebagaimana kita memerdekakan bangsa kita dari penjajah itu, ya menurut buku sejarah yang kita baca. Nah, kita nggak menjalani, alhamdulillah tinggal mengisi kemerdekaan kan gitu ya. Tulisannya itu VOC, kita dijajah VOC alias Belanda 350 tahun. Ya, Jepang 3,5 tahun. Jadi orang ujuk-ujuk, ya kan apa Pak? Berjuang melawan hawa nafsu langsung apa Pak? Merdeka, ya kan? Butuh perjuangan yang sangat apa Pak? Besar dan sangat panjang, sedikit demi sedikit, ya kan? Kita kalahkan hawa nafsu kita sendiri, ya kita perangi terus, jangan kita biarkan. Kalau kita biarkan hawa nafsu kita merajalela pada diri kita, maka kesengsaraan yang akan kita dapatkan waliyadzubillah. Yang nuruti hawa nafsu pena. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, innallaha yudkhilul ladzina amanu wa 'amilus solihati jannatin tajri min tahtiha al-anhar wal ladzina kafaru yatamatta'un wa ya'kulun kama ta'kulul an'am wan naru mathwal lahum. Surah Muhammad ayat 12. Sesungguhnya Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan beramal soleh kemana? Ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, mengalir di dalamnya sungai-sungainya Allah. Adapun orang-orang yang kafir, mereka terjajah dengan hawa nafsu mereka apa? Ya tamat tahun ya koyak-koyak, hura-hura, makan dan minum, ya kan? Tidak peduli dengan akhirat. Ya, sebagaimana hewan ternak itu makan dan minum, ya. Benar rumah. Tetapi endingnya mereka akan masuk ke dalam neraka. Waliyadzubillah. Yang ketiga, ya sebagai pembuka ini ya. Yang ketiga adalah merdeka dari apa? Fitnah dunia. Ini kaitannya dengan yang akan kita bahas nanti. Merdeka dari apa Pak? Fitnah dunia. Dunia ini kata Rasulullah hulwatun khadirah. Dunia itu hulwatun khadirah. Legi itu hijau. Ya. Manis dan apa Pak? Hijau. Sehingga orang itu kalau makan bintang kesujuannya apa itu? Moto meripati ya kan gitu. Ya, tidak peduli lagi bagaimana dia memperoleh dunia. Amin halalin, amin haram. Dari yang halal ataukah yang haram. Dia tidak peduli. Ya kan itulah fitnah dunia. Dunia ini memfitnah kita sehingga kita melalaikan apa? Akhirat. Kita cari dunia itu perintah Allah. Akan tetapi jangan sampai dunia yang kita cari ini melalaikan kita dari apa? Akhirat. Wa bataghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Ya kan? Wa bataghi, dan carilah fima ataqallah, di dalam apa yang Allah berikan kepadamu untuk mencari negeri akhirat. Tapi jangan melupakan bagianmu di mana Pak? Dunia. Jadi itu justru perintah mencari dunia. Akan tetapi dunia kita maksimalkan untuk akhirat. Lah, ada pun bagian kita di dunia, yang gue piknik, gue ini, bangun rumah itu, cuman jangan lupa bagianmu di mana Pak? Dunia, ya kan? Akhirat prioritas, dunia ini apa Pak? Jangan lupakan bagian kita. Jangan dibalik, ya. Kita tumpuk di dunia, akhirat kita lupakan. Jadi justru ayat ini adalah ayat perintah mencari apa? Dunia kita gunakan untuk apa Pak? Fasilitas wasilah mendapatkan derajat tinggi di mana? Akhirat. Ya kan seperti itu ya. Jadi jangan dibalik. Ya jangan dibalik.
Kalau dibalik sudah alhaqumut takatsur hatta zurtumul maqabir, ya kan? Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita surat Al-Hadid ayat 20, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinah wa tafakhurun bainakum wa takatsurun fil amwali wal aulad." Ketahuilah bahwasanya sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan, sesuatu yang melalaikan, perhiasan, sendau gurau, tafakhur bainakum, berbangga-bangga di antara kalian, takatsur fil amwali wal aulad, yang memperbanyak harta dan anak keturunan. Kama kali ghaib, ya, perumpamaannya adalah seperti ghaib hujan. A'jabal kuffar nabatuhu, yang mana ya tumbuhan-tumbuhannya, karena hujan kan tumbuh-tumbuhan itu menakjubkan, membuat takjub para petani, ya kan? Sumaya hiju, habis itu apa? Menjadi kering, ya, menjadi layu, fatarahu musfarra, menguning. Sumaya yakunu hutama, lalu hancur. Wa fil akhirati adzabun syadid, sedangkan di akhirat disediakan azab yang pedih. Wa maghfiratan minallahi wa ridwan, tetapi juga ada maghfirahnya Allah dan ada keridhaan Allah bagi siapa ini? Orang-orang yang mencari bertobat kepada Allah. Ini menunjukkan di dalam mencari dunia itu pasti ada saja kita itu apa? Kejeglongnya. Ada saja kita itu apa? Tergelincirnya. Sehati-hati apapun kita dalam mencari dunia, kadang-kadang kepleset. Maka di sini ada maghfiratun minallah, ampunan dari Allah. Bagaimana caranya? Bertobat kepada Allah. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah kehidupan dunia itu melainkan hanyalah perhiasan yang menipu. Jangan sampai kita tertipu oleh dunia. Maka apa? Orang yang menghambakan dirinya kepada dunia, ya kan? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham. Celaka, terlaknat hambanya dinar, celaka terlaknat hambanya dirham. Ta'isa abdul khamisah, celaka hambanya pakaian. Ta'isa abdul khamilah, celaka hambanya pakaian. In u'tiya radiya, kalau dia diberi dia ridha, wa illam yu'ta sakhita, tapi kalau tidak diberi, rezekinya sempit, dia marah. Ya, dia marah, dia murka. Ta'isa, sungguh celaka, wa intakasa, binasa. Alhamdulillah, na'udzubillah. Maka tiga hal ini harus kita upayakan. Merdeka dari apa? Kesyirikan, karena kita hidup di tengah zaman yang kesyirikan itu merajalela. Yang kedua, merdeka dari apa? Hawa nafsu, dan ini sesuatu yang sulit tapi harus kita perjuangkan. Yang ketiga, Bapak, merdeka dari fitnah dunia. Bukan merdeka dari dunia. Kita nyari apa, Pak? Dunia. Nyari dunia itu perintah siapa? Allah. Tapi merdeka dari apa? Fitnah dunia. Ya kan? Dunia itu kita letakkan di tangan kita, jangan di mana, Pak? Di hati kita. Nah, seperti itu. Bila tiga hal ini kita perjuangkan, insya Allah kita mendapatkan kemerdekaan yang hakiki, ya kan? Itu tadi sebagai pembuka, ya, cemeti untuk kita kaitannya dengan mengisi kemerdekaan itu yang memperjuangkan dari tiga hal tersebut. Kita balik lagi kepada apa yang kita telah pelajari, 10 kesalahan pekerja dan apa, pengusaha. Yang pertama apa kemarin, Pak? Di dalam usahanya mereka dicatat orang. Yang pertama Pak, kesalahannya di dalam usahanya mereka melakukan kesyirikan dan kekufuran. Contohnya apa, Pak? Pesugihannya itu dengan banyak iklan, yaitu ya bukan, maksudnya pesugihan di sini adalah beribadah kepada selain apa, Pak? Allah, ya kan? Iki apa? Ngurime Mbak siapa? Ditaruh di dompetnya biar dagangannya apa, Pak? Laris manis dan seterusnya, ya. Lajine duit diberi apa, Pak? Jimlot misalnya dan seterusnya, ya. Beli patung ngawe-ngawe kucing, ya, dan pelanggannya tambah apa? Banyak, ya, dan seterusnya. Yang kedua apa kesalahan kemarin? Meninggalkan sholat, nyari dunia tapi meninggalkan apa? Sholat. Waliyadzubillah. Yang ketiga apa?
Ya, curang, bohong, menipu, dusta, ya kan? Hanya untuk mencari dunia dia berbuat apa? Kecurangan. Waliyadzubillah, dia menipu. Allah ini saya belinya ya 100.000, masa kamu tawar 50.000? Tiba turunnya selawe, ya kan? Terus yang keempat apa Pak? Tidak amanah, termasuk tidak amanah korupsi, termasuk korupsi waktu, ya. Nah, korupsi apa Pak? Waktu, ya kan? Kalau kita korupsi waktu, kita bertobat kepada siapa Pak? Ya atasan kita. Atau cara bertobatnya adalah di sahur. Umpama ya telat 10 menit, kita berusaha nyaur berapa Pak? 20 menit. Buat bagus. Ya, 10 menit sudah kok. Ya 10 menit. Ya kan? Itu tabungan ya. Bukan tabungan. Nabung nggak ada. Ya, besok ya absen tetap jam berapa Pak? Absen tetap jam berapa? Saya berapa sih absen Pak? Jam 8. Ya, nabung harus nabung. Ini jam-jam ini tidak bisa. Kan seperti itu. Ya, seperti kita sholat, langsung kita 5 kali di tabungan jadi orang sholat. Bisa nggak bisa. Karena iman sholat kakanat ala mu'minina kitaban mauquta. Kan seperti itu. Adanya ya yang sunnah sehingga tambahan. Kan seperti itu. Yang kelima apa Pak? Nah ini apa Pak? Yang kelima apa Pak? Tidak memberikan upah tepat waktunya tanpa ada apa Pak? Udzur, ya kan? Nah, ini juga termasuk kesalahan. Dan kesalahan. Bahkan Kanjeng Nabi mengatakan a'tul ajrahu qabla an yajifa araquhu, berikan para pekerja upah mereka sebelum keringat mereka Pak kering, ya kan? Bahkan orang yang tidak memberikan upah pekerjanya padahal dia mampu, termasuk menunda penunaian kewajiban, dan itu adalah sebuah kezaliman. Matlul ghani dzulmun, ya, orang yang menunda penunaian kewajiban padahal dia mampu, itu sebuah kezaliman. Dan satu kezaliman adalah kegelapan yang bertumpuk kelak dari kiamat. Ya, jangan diremehkan Pak. Dari kiamat orang yang beriman itu diberi lentera oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa lentera yang diberikan Allah? 2. Satu di mana Pak? Di depan. Satu sebelah apa Pak? Kanan. Tetapi kalau dia itu berbuat kezaliman, lenteranya akan nek basa gampang dikukup. Dia Pak diliputi oleh apa Pak? Kegelapan dari kezaliman yang dia berbuat. Samsaya dolim, lenteranya semakin apa Pak? Semakin terkukup, ya, semakin apa Pak? Ya, diliputi oleh kezaliman tersebut sehingga semakin gelap. Ya, yauma taral mu'minina wal mu'minat yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim busyrakumul yawm jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha dzalika huwal fawzul azim. Dalam surat Al-Hadid Allah terangkan yauma taral mu'minina wal mu'minat, engkau lihat pada hari tersebut, engkau lihat orang mukmin baik laki-laki dan perempuan, yas'a nuruhum, cahaya mereka berjalan di depan mereka dan di sebelah kanan mereka. Jadi ada cahayanya. Orang kafir, orang munafik tidak diberi apa Pak? Cahaya. Ya. Mereka mengatakan unduruna naktabis min nurikum, tunggulah kami, ya, agar kami bisa ngintil, bisa ngikut cahaya kan kalian, tapi tidak boleh. Ya, seperti itu. Nah, yang keenam apa Pak? Belum ya? Belum. Nah, sekarang kita masuk yang keenam. Apa itu? Yaitu di dalam usahanya mereka terjerumus dalam riba. Banyak yang mengeluhkan modal usaha. Banyak yang mengeluh apa? Modal usaha. Maka tidak sedikit yang mengambil jalan pintas pinjaman apa Pak? Ribawi sebagai modal usaha. Perbuatan ini selain mengundang kemurkaan Allah, bisa dipastikan usahanya pasti akan berantakan. Siapa yang bilang? Allah. Yang bilang siapa? Allah. Allah katakan yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Allah akan hancurkan riba dan Allah tumbuh kembangkan sedekah. Wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim, dan Allah tidak menyukai ya setiap orang yang kufur lagi pendosa. Ya, raksasa ya Asia Tenggara saja gara-gara utang ribawi jadi apa?
Jadi apa Pak? Ya, pilot. Apa bedanya bangkrut dengan pilot Pak? Kalau pilot itu di bawahnya bangkrut lagi, asetnya tidak bisa Pak untuk nyaur apa? Utang. Ya kan, seperti itu. Nah, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita tadi dalam surat Al-Baqarah 276. Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqah. Allah menghancurkan riba dan mengembangbiakkan sedekah. Wallahu la yuhibbu kulla kafarin athim. Allah tidak menyukai setiap orang yang kufur lagi pendosa. Syekh Abdurrahman As-Sa'di mengatakan yudhibuhu wa yudhibu barakatahu dzatan wa wasfan. Allah akan menghilangkan harta riba tersebut, ya, akan dibinasakan oleh Allah, dan Allah akan membinasakan keberkahannya. Jadi kalau zatnya itu tidak dibinasakan oleh Allah, yang dibinasakan adalah apa? Keberkahan. Apa sih barokah itu Pak? Barokah bahasa Jawanya berkah. Ya. Barokah itu apa Pak? Al khairu al katsir. Kebanyakan apa? Kebaikan yang banyak. Bukan kuantitas yang banyak. Kalau kuantitas banyak tidak membawa kebaikan, berarti barokah apa tidak itu Pak? Tidak. Sebaliknya, kuantitas sedikit tapi bermanfaat, manfaatnya banyak, barokah apa tidak Pak? Barokah. Itulah definisi keberkahan. Jadi kalau enggak fisiknya yang dihilangkan oleh Allah, bangkrut dia. Yang kedua apa Pak? Keberkahannya. Contoh apa ya? Bank ribawi itu loh Pak ya. Itu kuantitasnya uangnya banyak enggak Pak? Banyak. Apakah banyak yang diberi manfaat atau justru kebalikannya? Banyak yang sengsara. Banyak mana Pak? Banyak yang sengsara. Dengan seperti itu dapat manfaat. Nah, awal-awal baru itu apa Pak? Ya sudah, dia akan apa? Menjadi budak. Jadi apa Pak? Budaknya, ya kan? Seperti itu. Jadi itu keberkahannya apa Pak? Dijabut oleh Allah. Fayakunu sababan libuku ilafat fihi. Maka hal itu, riba itu menjadi sebab dia terjatuh, dia akan terjerumus, akan tertimpa banyak sekali afat, musibah, bencana, madarat. Wa naza'al barakata anhu, dan Allah akan hilangkan keberkahan. Jadi dia apa usahanya ya kok ini lancar tapi kok ya apa dan seterusnya, barangkali gara-gara dia terjerumus dalam apa? Riba, kok sakit, kok nopo dan seterusnya. Ya kan? Wa in anfaqa minhu lam yujar alaih. Dan kalau dia infakkan dari riba tersebut, maka dia tidak diberi ganjaran. Bal yakunu zadan lahu ila nar. Bahkan itu semakin menambah ya dalam dia dimasukkan ke dalam apa? Neraka. Waliyadzubillah. Maka jangan terpukau pada hal yang haram untuk memperoleh apa? Modal. Fokuslah kita pada ketakwaan, ya, pada apa? Takwa kepada Allah. Itulah solusi. Manakala kita takwa kepada Allah, pasti Allah berikan solusinya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah berikan untuknya jalan apa? Keluar. Alah, oh iya kok tenang. Aku sholat baik. Nah, itu berarti kita sudah tidak takwa kepada Allah. Kenapa Pak? Kita ada keyakinan di hati, ketakwaan kita tidak menjadikan Allah memberikan apa? Solusi. Ya sudah, innallaha ala dzanni 'abdi. Allah itu sesuai dengan prasangka hamba kepada dirinya. Nah, kalau kita berprasangka buruk kepada Allah, ya sudah tidak bakal diberi apa? Solusi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa takwa kepada Allah, Allah berikan solusi jalan keluar dari permasalahannya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah beri dia rezeki dari arah yang tidak dia sangka. Nah, itu janji Allah. Jadi kesalahan yang keenam, memperoleh modal dari apa? Dari riba. Yang ketujuh, ya, di antara bentuk atau praktek ya jual beli yang ini biasanya juga kesalahan dari praktisi apa Pak? Perdagangan ya.
pekerja dan pengusaha itu apa Pak? Berbuat najis. Berbuat apa Pak? Najis. Ya, yaitu meninggikan harga barang, tetapi tujuannya tidak ingin membelinya, ingin menjebak orang lain. Ya, misalnya ada calon pembeli yaitu si A yang menawarkan barang, ya kan? Ya, jadi ada calon pembeli. Kemudian ada orang menawarkan apa Pak? Barang, ya kan? Harganya misalnya apa Pak? 100.000. Kemudian si B datang, bolone siapa Pak? Si A tadi, ya, menawar dengan harga lebih apa Pak? Tinggi. Ternyata biar si C apa Pak? Tertarik menawar dengan yang lebih tinggi lagi. Ini namanya najis. Kom kali kom, ya kan? Hati-hati kita pergi ke suatu tempat biasanya ada, ya Bapak ini jam saya punya, ini asli merek apa misalnya ya, merek terkenal. Lalu ini saya jual kepada Bapak, saya butuh uang berapa? 200.000 Bapak. Bagaimana Bapak? Ya, dia orang asing, nggak kenal, nggak mau, enggak Pak. Lalu datanglah temannya atau orang lain, yaitu si B. Berapa Pak kamu jual Pak? 200.000. Saya berani beli 300.000. Lalu si penjual bilang, oh tidak, saya tadi sudah bilang kamu siapa? Bapak ini dulu. Kalau bapaknya ini enggak itu baru, ya kan gitu. Gimana Bapak? Akhirnya apa tertarik? Tiba harganya apa? 2.000. Ditawaknya aku 200.000. Akhirnya dia ke Gelembuk. Ke Gelembuk itu apa? Ke Gelembuk itu apa? Apa ke Gelembuk itu Pak? Ya. Kenapa ke Gelembuk itu? Terbujuk oleh tipu daya siapa Pak? Si bakul tadi, kemudian dibeli, ya kan, seperti itu. Itu dalam Islam tidak boleh. Ya, karena itu kita kalau usaha juga sama ya. Dituku-tuku dewe, boleh kon nuku terus kon komen sing apa Pak? Oke. Ya barangkali itu bisa masuk apa Pak? Najis, ya kan? Ya, tidak apa itu, tidak ibaratnya tidak natural, ya kan? Sewa orang, buzzer, ya berapa? 100 orang. Ya ratingnya apa? Naik, ya kan seperti itu. Ya. Nah, tapi kalau tujuannya untuk itu menipu yang lainnya, padahal barangnya biasa saja, ya dikhawatirkan masuk ke dalam apa? Najis yang dilarang oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wala tanajasu, jangan kalian saling berbuat apa najis. Nahan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam amin najsi, ya kan? Nabi melarang orang itu berbuat apa? Najis, yaitu membeli atau menawar barang agar supaya orang lain apa Pak? Tertarik. Wa fi syar'i az-ziyadatu fi thamani sil'ati mimman la yuridu syira'aha liyaqa ghairuhu fiha. Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan najis itu apa? Yaitu menambah harga suatu barang, menawar harga dengan lebih tinggi kepada suatu barang. Tapi orang tidak menginginkan untuk membelinya, agar supaya orang lain terjebak ikut membelinya. Nah, ini jebakan Batman dan seterusnya, ya kan? Nah, itu tidak boleh. Nah, yang ke-8 itu nomor 7, yang ke-8 lebih spesifik dari curang tadi. Allah apa namanya? Allah bikin bab tersendiri. Apa itu Pak? Di antara bentuk curang tadi adalah mengurangi apa? Timbangan. Kenapa kok mengurangi timbangan disendirikan? Karena perdagangan itu ya nimbang, naker kan gitu ya. 250 mililiter diisi berapa Pak? 200 mililiter saja. Wih, kira-kira ngerti apa enggak itu Pak? Enggak, orang lihat apanya Pak? Orang lihat apanya? Kemasannya 250 mililiter, ya kan? Ya sudah, orang percaya. Harus nimbang sing ditimbangan, sing literan sithik. Enggak semua orang punya. Oleh karena itu diingatkan khusus sampai ada surat. Nama surat apa Pak? Al-Mutaffifin. Surat apa Pak? Al-Mutaffifin. Apa artinya Pak? Orang-orang yang curang mengurangi apa Pak? Timbangan. Wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi
yastawfun. Celaka orang-orang yang mutaffifin, orang-orang yang apabila idza talu 'alan nas yastawfun. Kalau orang lain menimbang untuknya, minta ditunaikan timbangannya. Nek perlu dia apa? Ditambah bar ditimbang, bonus ya lek ya. Ya misalnya kelengkeng atau apa itu ya kan. Wis ditimbang. Nimbangnya dan bakulnya nimbangnya udah pandonnya rada apa Pak? Anget. Rada lebih gitu kan. Gitu saja dia pulang nyomot sak genggam atau berapa? Bonus lek. Nah, kayak gitu. Wa idza kalu, tapi kebalikannya, kalau dia nimbang untuk orang lain, menakar untuk orang lain, yukhsirun, dia apa? Kurangi takarannya. Waliyadzubillah. Ya kan Ibnu Katsir mengatakan wa ahlakallahu qauma Syu'aib wa damarahum ala ma kanu yabkhasunan nas fil mikyali wal mizan. Ibnu Katsir menakdirkan ayat di atas, Allah menghancurkan kaumnya Syu'aib, ya, membinasakan mereka gara-gara apa? Apa yang mereka berbuat dari kecurangan kepada manusia di dalam takaran dan tim. Nah ini, ya kan? Itu yang ke-8. Allah sebut khusus, yaitu mengurangi apa Pak? Timbangan atau takaran. Maka kita juga sama ya di bidang produksi, hati-hati. Ya kita itu juga harus apa? Waspada, karena itu tanggung jawab kita. Ya kan, benar apa tidak? Ya tulisannya seliter, isinya gitu. Tulisannya seliter, isinya berapa? 900 ml, malah enak sini berapa? 800. Kayak resmi sih, ya kan? Iya. Nah itu ya sudah tidak takut lagi, ya. Nah, seperti itu. Besok di hari kiamat dimintai pertanggungjawaban yang besar, merugikan konsumen. Jangan dikira itu tanggung jawabnya ringan, besar tanggung jawabnya, ya kan? Jadi tidak bisa berdalil tapi kokonannya ya apa? Kurang kok, dipotong ini menguap. Dunia ini harusnya harganya berapa misalnya? Ini harganya harusnya itu dijual kan 14.000 gitu Pak. Ya ini harusnya biaya produksinya itu 10.000, ya kan, atau biaya produksinya itu 13.000, berarti kugur 1.000. Ini saya wis apa? Diambilnya bagaimana saya mendapat keuntungan kecuali harus saya Pak? Kurangi timbangannya, ya kan? Tulisannya seliter, isinya berapa? Berapa itu? 900 ml misalnya, ya. Bisakah alasan seperti ini Pak? Tidak, ya. Baik itu yang motong untuk dia dan dianya sendiri, kelak di hari kiamat akan apa Pak? Dimintai pertanggungjawaban. Kama dari syaitan qala lil insani kfur falamma kafar qala inni bari'un minka inni akhafullah rabbal alamin. Ya kan? Seperti setan ketika membujuk manusia untuk kufur. Tatkala manusia benar-benar ikut setan kufur, besok setan akan ngomong, aku berlepas diri darimu, aku takut kepada Allah Rabb semesta alam. Terus apa kata Allah? Apakah yang disalahkan hanya setan karena yang membujuk itu setan? Tidak. Fakana akibatahuma, maka akibat untuk keduanya. Annahuma finnar, dua-duanya masuk mana Pak? Neraka. Waliyadzubillah. Yang ke-9, ma'asyiral mukminin azza Allah wa iyyakum jami'an. Apa itu? Yaitu membeli atau menjual barang dagangan siapa Pak? Saudaranya. Jadi membeli atau menjual barang dagangan apa Pak? Saudaranya. Rasulullah bersabda, "Wala yabi'ir rajulu 'ala bai'i akhihi wala yakhtub 'ala khitbati akhihi illa an yu'dzana lahu." Janganlah seseorang di antara kalian menjual di atas penjualan saudaranya, dan janganlah seorang dari kalian mengkhitbah atau melamar ya wanita yang sudah dikhitbah oleh saudaranya kecuali bila mendapatkan izin atas hal tersebut. Nah ini tidak boleh para jamaah. Wala yabi' ba'dukum 'ala bai'i akhi. Rasulullah juga bersabda dengan redaksi yang lain, dan janganlah kalian itu menjual, ya sebagian kalian menjual di atas penjualan saudaranya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya ma'asyiral mukminin azza wa iyyakum jami'an, ya, yaitu apabila ada saudaranya menjual sesuatu kepada orang lain dan sudah tidak ada lagi apa
khiyar, masa tenggangnya atau khiyarnya sudah tidak ada. Lalu dia bertanya kepada konsumen, berapa dia jual kepada Anda? Dia jual 20.000. Nek kowe nek tuku nang kono aku, kowe tak kei rego berapa? 15.000. Padahal dia sudah sepakat, uang sudah dia bapak bayarkan, sudah tidak ada bapak fee. Ya lagi tidak boleh, ya kan? Tidak boleh. Karena itu membuat si konsumen akan apa pak? Akan apa pak? Akan membenci siapa? Orang tadi itu yang sudah menjual. Beda ceritanya ketika belum terjadi kesepakatan atau bukan kesepakatan, belum terjadi pembelian, transaksinya belum terjadi, maka bebas, semua orang bebas menawarkan apa produknya dengan harga apa sendiri-sendiri. Tetapi kalau sudah kita saudara kita menjual sesuatu kepada orang lain, sudah tidak boleh kita berapa kamu beli dari dia atau berapa kamu mendapatkan harga sekian. Kamu kalau beli ke saya akan saya kasih harga lebih rendah, tidak boleh. Ya kan? Haram, itu diharamkan di dalam apa? Islam. Kenapa? Membuat permusuhan antara siapa? Konsumen kepada produsennya, pada penjualnya. Yang kedua, di antara penjual juga karena apa? Terjadi permusuhan. Wala takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a. Jangan kamu seperti orang-orang musyrik ya, yang mereka itu kerjaannya memecah belah antara mereka, menjadi permusuhan. Waliyadzubillah. Ya, demikian pula pembelian apa pak? Saudaranya, ya kan, juga tidak boleh. Kalau tadi menjual, sekarang apa pak? Membeli, ya kan, membeli. Misalnya, ma'asyarul mu'minin azanillahu iyyakum jami'an. Berapa kamu beli ini? Ya, tadi kan berapa kamu jual? Sekarang berapa kamu beli? Ini saya beli 200.000. Nek kowe tuku nyang aku, kowe tak kaya rego luwe. Tidak boleh. Ya kan? Tidak boleh seperti itu. Ya, itu juga dilarang di dalam syariat. Dan ini termasuk apa pak? Ya, kesalahan. Black, apa berarti ini? Black apa pak? Keampalnya hitam, gitu kan? Dengan cara mematikan apa pak? Yaitu orang lain. Itu sudah, kita itu ya di pasar menawarkan produk masing-masing. Kita jelaskan keunggulan kita punya value apa, kita jual harganya sekian. Ya, tidak kita langsung konsumen dia kita berusaha kita rayah. Tidak. Dengan apa rayahnya? Dengan cara yang kotor, yaitu berapa pak dijual. Nah, kalau kamu beli ke saya kasih harga lebih murah dan seterusnya. Tidak boleh. Ya kan, kalau itu sudah apa pak? Jadi dan produknya sama. Beda ceritanya kalau produknya berbeda. Yang ke-10 terakhir di antara kesalahan yaitu pengusaha dan pekerja. Apa itu? Yaitu menimbun barang kebutuhan pokok demi untuk menaikkan apa? Harga. Enggak boleh. Ingat, tidak semua barang, tapi apa pak? Barang kebutuhan apa pak? Pokok itu tidak boleh. Ma'asyiral mu'minin azanillahu iyyakum jami'an. Itu namanya ihtikar. Ihtikar tidak boleh. Faqat waradan nahyu anil ihtikari as-silah fi iddati ahadits. Sungguh telah datang larangan ya menimbun barang kebutuhan pokok di banyak hadis. Banyak sekali larangan kita itu menimbun barang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, beliau melarang kita semuanya ya menimbun barang, karena itu akan memudaratkan apa? Konsumen. Nah, oleh karena itu ada syaratnya. Waqad ishtarata al-fuqaha al-ihtikar al-muharram syurutan. Jadi ada syaratnya. Menimbun yang haram itu syaratnya apa? Satu, an yakuna syai'ul muhtakaru fadilan an hajatihi wa hajah man ya'uluhum sanah kamilah. Ya. Sehingga dikatakan haram bila apa itu? Yang pertama, sesuatu yang ditimbun itu fadilan an hajatihi, melebihi kebutuhan dia dan kebutuhan orang yang dia tanggung. Jadi makanan pokok lebih dari apa kebutuhan dia, lalu dia bawa, dia timbun lebih dari kebutuhan dia selama 1 tahun lebih, itu tidak boleh. Ya, itu kenapa? Karena ini berarti dibutuhkan oleh orang lain. Kebutuhan kita sudah terpenuhi, maka tidak boleh. Itu bila makanan pokok. Ya, seperti itu. Ya. Yang kedua, an yakunan nas muhtajina ilal madah al muhtakarah
manusia membutuhkan barang yang ditimbun tersebut. Nah, jadi berupa Bapak makanan apa? Pokok, sembako. Ya, sekarang tembako atau 11 baku tidak tahu, ya kan? Pokoknya yang kebutuhan makan pokok, kebutuhan apa? Kebutuhan pokok manusia tidak terbatas hanya berapa? 10 atau 9, mungkin ada tambahan lagi. Yang itu merupakan kebutuhan, dibutuhkan manusia banyak, tidak boleh ditimbun. Ya kan? Gitu. Ya, jadi yang pertama dibutuhkan manusia alias kebutuhan pokok. Yang kedua, dia sendiri sudah terpenuhi Bapak kebutuhannya selama 1 tahun, dia dan keluarganya, berarti tidak boleh ditimbun, harus dia Bapak ya gunakan untuk orang lain. Ya, yang ketiga, an yantazir bisil'ati waqta irtifa'i thamaniha. Dia tunggu menjualnya hingga barang naik. Tidak boleh. Ya, dibutuhkan manusia, ya kan? Dia sendiri sudah berlebih ya untuk memenuhi kebutuhannya, lalu dia tunggu sampai harga naik. Tidak boleh. Ya kan? Tidak boleh. Kalau itu kebutuhan apa tadi Pak? Pokok. Jika kalau tidak kebutuhan pokok ditimbun, boleh enggak? Boleh. Nimbun HP boleh enggak? Boleh. Untuk tersier. Kalau kita mungkin sekarang sudah jadi sekunder gitu ya. Tapi tidak sampai kebutuhan Bapak primer, orang di HP langsung mati. Tidak ada. Ya kan, tapi kalau beras dan seterusnya sengaja ditimbun harganya naik, dosa. Kelak di hari kiamat dimintai pertanggungjawaban. Wallahu a'lam bishawab. Itulah 10 kesalahan pekerja dan pengusaha yang diantaranya sudah kita baca pada kesempatan kali ini. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Semua yang benar datangnya dari Allah. Bila ada luput dan salahnya, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.